Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dewi Yuneri dalam program Bisnis Bali News. Saat ini saya langsung ada di Kediri, ingin mengetahui lebih lanjut pembisnis ya, kopi Thalib yang sudah tidak asing lagi, yang saat ini masih tetap eksis dan masih tetap buka di tengah pandemi COVID-19 bersama dengan owner Pak Made Margono. Om Swastiastu, Pak Made. Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat? Dewi, sehat, Sungkaro sehat. Sehat. Baik Pak Made, jadi kurang lebih ya sejak Maret kita merasakan dampak dari pandemi ini yang tidak disangka gitu ya, memukul kita semua terutama di perekonomian. Jadi gimana Pak Made bisnis kopinya di tengah pandemi ini? Mungkin semua merasakan hal ini ya. Kita di tengah pandemi memang benar-benar pukulan keras sekali, terutama di sektor perekonomian. Terus teman-teman pengusaha juga, UMKM, kuliner, merasakan hal yang sama tentunya. Tapi saya punya komitmen di M. Abu Thalib dengan bersama tim saya, berusaha sekali bagaimana menyikapi situasi yang sangat pelik, saya bilang pelik, biar tetap bisa jalan, biar tetap bisa memberikan kesejahteraan kepada karyawan. Bahkan Astungkaro M. Abu Thalib tidak sampailah memberhentikan atau merumahkan karyawan tersebut gitu. Tentunya tapi kita juga harus mengikuti yang namanya berbagai macam protap atau arahan dari pemerintah, dari protap kesehatan. Kita di semua outlet Astungkaro yang di Tabanan maupun di Denpasar sudah mengikuti protap kesehatan dengan sesuai dengan yang diarahkan sama pemerintah. Dengan melihat antusias daripada kopi lovers ya, tentunya yang kopi lovers Thalib lovers ya, yang juga merasakan luar biasa. Mereka walaupun dengan protap, dengan adanya social distancing, ada jarak mereka untuk gini, tetap mereka mau datang ke brand kami, ke tempat kami. Itu yang menjadi luar biasa. Ibaratnya kalau boleh saya katakan sih sedikit agak apa ya, berkah di tengah pandemi lah. Kurang lebihnya seperti itu. Berkah di tengah pandemi, baik. Jadi Abu Thalib ini kan sudah cukup lama ya Pak Made ya, eksis, kemudian dikenal bahkan tidak hanya kalangan-kalangan yang generasi tua saja, bahkan sampai cucunya saat ini juga menikmati kopi Thalib sendiri gitu, sehingga pandemi tidak menghalangi mereka untuk datang ke outlet ini. Nah Pak Made, tadi kan sempat ceritakan tidak sampai merumahkan karyawan ya. Kemudian ada penurunan tentunya Pak Made, signifikan tidak penurunannya dari sebelum pandemi? Betul juga sih Mbak Dewi ya. Kita tentunya, kenapa saya bilang di awal hal yang serupa dan sama, tentunya pasti ada dari biasanya kita istilahnya 100%, anggaplah 50%. 50% pasti menurun, dari kunjungan 100 menjadi 50 orang. Tapi tetap kita menskemakan bersama tim yang maupun di all outlet yang ada di Tabanan maupun di Denpasar, tetap kita mana harus yang dibudgetin, mana yang harus ditekan, dengan tetap tidak mengurangi yang namanya kesejahteraan karyawan demi keberlangsungan mereka. Jadi seperti itu sih kurang lebihnya gitu. Artinya berbagai hal juga sudah dilakukan untuk tetap bisa buka dan tidak merumahkan karyawan ya Pak Made. Betul. Kemudian ada strategi khusus nggak sih Pak Made untuk bagaimana mengundang customer di tengah pandemi ini gitu? Nah inilah istilahnya yang menskemakan dengan bahasa trik bertahan tapi menyerang tapi bertahan gitu ya, atau mana lah istilahnya, orang bilang menyerang tapi bertahan, atau bertahan menyerang. Saya bertahan tapi menyerang. Dia menggunakan skema menggunakan ya tetap medsos pasti, tapi di sini lebih banyak saya berterima kasih kepada pelanggan tentunya yang luar biasa. Walaupun ada beberapa di outlet kami yang tidak ada WiFi-nya, beliau atau mereka dengan tulus, dengan ikhlas ingin menikmati kopi, terus nge-share juga kadang. Itu yang menjadi saya luar biasa terbantu ya. Artinya loyal pelanggan ini luar biasa ya Pak Made. Selain dia ngopi, dia juga menginformasikan kepada teman-temannya, kepada saudaranya untuk ikut juga menikmati kopi Thalib ini. Dan saya juga sudah
apa ya, sejak tahun lalu ya saya kenal Kopi Talib ini, dan katanya ternyata ketika saya bertemu teman-teman juga udah tahu duluan. Jadi memang legend banget Kopi Talib ini. Sebenarnya sejak kapan sih Pak Made? M. Abu Talib, maaf nih saya sebagai anak cucu mantu ya, anak cucu mantu dari Mbah Talib, M. ya? Abu Talib. Baik, Cucunya beliau yang nomor 6, saya ambil per istri. Kemudian Mbah, kalau dari cerita ya saya ceritakan lagi. Beliau sudah mendirikan M. Abu Talib itu sejak 1940, dari zaman penjajahan mungkin ya, zaman penjajahan Belanda, Jepang. Dan beliau sempat dapat cerita dari almarhum mertua, Bapak Mbah M. Abu Talib ini sudah melayani Jepang pada saat datang ke Tabanan. Di zaman itu habis mereka melakukan robusta ya, robusta di Sanggulan sana, melakukan robusta, ngopinya di M. Abu Talib di Gajah Mada, di Gajah Tabanan. Mada. Betul. Saat ini masih ada ya Pak Masih Made? ada, cuman sekarang sudah bangunan tembok. Yang dulu masih atap alang-alang, Mbah melayani dengan Mbah Kakung, Mbah Yang Yud ya. Jadi seiring memang dari zaman itu diturunkan langsung ke M. Supomo, anaknya beliau, mertua saya. Kemudian sekarang dipegang sama anak beliau, ibaratnya generasi ketiga ya, generasi ketiga. Kemudian di beberapa outlet ini anak-anak dan cucu-cucu beliau. Oh iya. Artinya saat ini sudah ada beberapa outlet. Ada berapa Pak Made saat ini? Kalau untuk sampai di 2020 ini kita sudah ada di 7 outlet. 7 outlet. Yang Pak Made sendiri kelola? Kemudian untuk yang tiang kelola sendiri di bawah manajemen tiang itu ada di 3 outlet, ada di Gajah Mada Tabanan, di Gajah Mada Denpasar. Gajah Mada Denpasar Ya, juga. Gajah Mada. Saya senang memang jurusan-jurusan Gajah Mada memang ya. Ingin menaruh outlet-outlet di Jalan Gajah Betul, Mada, betul. Tabanan, Ya, Denpasar juga maka saya minta restu, mudah-mudahan alam merestui setiap Gajah Mada yang ada di Bali bisa ingin buka seperti itu. Jadi 3, kemudian yang 4-nya dikelola sama anak-anak cucu dari M. Abu Talib sendiri. Ya, artinya memang bisnis keluarga bener, ya. Bener Ya. ya. Pak Made, saat ini di tengah pandemi ini kan kita sendiri tahu ya, Abu Talib ini masih tetap buka karena loyal customer tadi ya. Mereka sepertinya tidak bisa ngopi tanpa Kopi Talib ini kan. Betul. Tidak puas ya mungkin. Betul. Nah, kemudian apa sih Pak De yang bisa diberikan kepada customer ini soal servis mungkin gitu? Ya, terima kasih. Memang benar ya. Luar biasa sih yang bilang untuk Kopi Lovers, Talib Lovers. Di tengah pandemi seperti ini, mereka antusias datang, walaupun dengan berbagai macam kekurangan wifi segala macam, tapi tiang memberikan servis dari masukan mereka, atau Bapak, kapan sih kita punya Talib itu punya tempat yang lebih besar, ada wifi-nya lebih nyaman. Dan terwujud. Dan dan pemirsa, ini yang di Talib Kediri ini adalah baru ya. Hari kedua dari opening ya. Sebelumnya tempatnya di sebelah barat jalan, sekarang udah pindah lebih luas gitu. Ya, artinya memberikan servis terbaik ya Pak kepada customer yang sangat loyal ya terhadap Talib, luar biasa. Nah, biasanya yang di Gajah Mada itu kan yang saya tahu sejak dulu ya 1940 kurang lebih itu sudah ada di sana sampai saat ini gitu, masih eksis. Apa sih Pak rahasianya untuk menjaga eksistensi dari Talib ini Pak? Sebenarnya tidak ada yang begitu rahasia ya sebenarnya. Intinya sih kalau saya dengar dari pendahulu saya istilahnya rahasia itu konsistensi rasa tetap dari rasa konsistensi rasa dari 1940 yang memang seperti ini, tidak boleh dirubah, tidak boleh dari takaran tidak boleh ditambah menu yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian tentunya servis pasti kita harus meningkatkan servis, bagaimana menservis karyawan, menservis pelanggan. Karena memang saya dengar bahwa jangankan Abu Talib yang regenerasi, pelanggannya pun regenerasi, betul sekali, luar biasa. Dari cucu-cicitnya ya, betul sekali. Dari kakeknya dulu umur TK, sekarang kakeknya sudah menjadi seorang kakek, punya cucu dan ngopi lagi seperti yang saat ini kita saksikan. Artinya bisa ngumpul bersama luar biasa bersama kakek yang menikmati Kopi Talib. Mungkin kita bisa langsung coba. Ini yang ini ada salah satunya Mbak. Ini kopi susunya. Kita ada 2 khas Abu Talib itu ada
dua, yaitu kopi yang paling legend ya. Yang paling legend ini ada kopi saringnya, kopi saring, kemudian ada kopi susu. Kita Abu Thalib menggunakan robusta kopinya. Ya. Boleh silakan dicoba. Baik, pemirsa, saya akan mencoba kopi susu ya Pak Made ya. Kopi susu. Nah, ini tutorial untuk meminum kopi ya. Sebelumnya diaduk dulu biar merata. Betul, betul. Biar robustanya naik deh. Oh, baik. Gimana? Enak Pak Made. Jadi ini untuk ukuran saya tidak terlalu strong ya. Jadi pas, manisnya juga pas. Khas banget, khas Thalib banget. Khas Thalib banget. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi Pak Made mungkin ada ingin disampaikan Pak Made kepada pemirsa dan teman-teman pengusaha ya tentunya yang mereka juga merasakan dampak yang justru banyak juga teman-teman yang berbisnis itu down di tengah pandemi seperti ini karena bingung pemasukan, tidak ada pengeluaran terus. Nah, Pak Made ini salah satu pembisnis yang masih tetap bergerak, masih tetap eksis di tengah pandemi. Pak Made mungkin bisa bagi saran gitu kepada teman-teman. Silakan Pak Made. Kalau dari saya sih istilahnya sebagai penggiat kopi penggiat kopi dari Abu Thalib dipercaya sama keluarga, ingin sih berbagi tips kepada kawan-kawan pengusaha UMKM dimanapun. Tentunya kita memang merasa, tapi selalulah kita berpikir positif, kemudian selalu bergerak. Kita jangan istilahnya jangan mau dipatahkan sama situasi dan kondisi. Kita harus selalu mencari solusi lah. Kalau saya sih di tim kadang atau di keluarga, solusinya apa nih? Win-win solusinya yang kita utamakan. Itu sih kurang lebihnya. Kita bertahap solusi. Betul, solusinya. Jadi tidak hanya tinggal diam di pandemi seperti ini, kita sama-sama merasakan dampaknya dari pandemi COVID-19 ini. Tapi apa yang bisa kita kerjakan? Terus bergerak ya Pak Made. Bergerak, selalu bergerak. Kita tentunya merubah style dikit, ibaratnya mengikuti zaman, tidak meninggalkan legend ini. Betul. Saya pun punya istilahnya apa trik saya di tengah pandemi dengan masuk artinya ke Abu Thalib dengan kapasitas atau uang saku 10.000, 15.000 bisa makan, bisa ngopi, tentunya yang hemat tapi bisa nyantai. Itu sih salah satu juga strategi sih intinya. Dengan 15.000 orang bisa nongkrong berjam-jam, berhari-hari. Ya di manakah itu? Ya di Abu Thalib. Saat ini di Kediri ya Pak Made ya. Jadi teman-teman bisa menikmati kopi sambil di sini juga disediakan wifi juga Pak Made. Astungkare mungkin segera ya. Pasti. Biar makin betah ya. Makin nyaman. Tidak ada wifi pun mereka juga sudah ingin berlama-lama. Ya itu sih yang kita saksikan kadang. Tapi tentunya saya juga harus menservis yang namanya ini loh, yang kalian serahkan atau yang kalian sudah kasih ke kita, pelayanan, mempercayai kita. Tentunya pasti ada. Strategi saya adalah pelayanan nanti. The magic service apa istilahnya, kata orang, kalau orang-orang pintar bahasa Inggris itu magic ya. Service-nya. Jadi Pak Made jangan lupa juga nanti untuk mengingatkan para customer juga untuk mematuhi juga protokol kesehatan ya. Pasti, kita sama-sama menjaga agar kita sama-sama sehat, kita juga bisa sama-sama nikmati kopi yang sejak 1940 sampai saat ini masih eksis luar biasa. Ke depan akan ada ekspansi lagi Pak Made? Boleh dibocorkan kalau di sini? Istilahnya memang kalau mumpung rencananya gini, pasti ada. Ada sih perencanaan, waktunya sih kalau boleh saya kasih bocoran sedikit. Di sebelum akhir 2020 kemungkinan akan ada lagi 3 lagi lah. 3 luar biasa. Saya minta doanya para kopi lovers, Thalib lovers, doakan kita bersama-sama. Itu sih kurang. Jadi pemirsa Bali TV yang pemirsa di Bali ya, terutama yang tinggal di Bali yang ingin menikmati kopi Thalib, tidak hanya di Tabanan dan di Denpasar saja ya. Nanti akan ada di kabupaten-kabupaten lain. Betul. Seperti itu. Astungkare. Pak Made. Baik, terima kasih informasinya. Luar biasa sekali, sehat-sehat dan semoga kita masih tetap memberikan yang terbaik ya untuk customer dan juga karyawan semua. Sehat-sehat ya Pak Made ya. Terima kasih banyak ya Mbak Dewi. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara saya bersama dengan Pak Made Margono, owner dari Kopi Saring M Abu Thalib. Saat ini saya ada di Kediri. Sampai jumpa kembali di Bisnis Bali News berikutnya. Saya Dewi Neri, sampai jumpa. Saya tutup dengan para pesan. Om Santi. Terima kasih. Terima kasih.